Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah dan kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian pula jemaat yang sedang liburan, banyak yang sedang berlibur minggu ini. Anda mengikuti secara online dimanapun Anda berada. Saya berdoa kiranya firman Tuhan juga menjamah Anda, memberkati Anda, mengubah hidup Anda. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan memulai di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai dengan 17. Saya bacakan buat saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantau danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, ayat-ayat ini menceritakan salah satu babak kehidupan Petrus yang paling gelap. Karena di dalam ayat-ayat ini Petrus merasa gagal dalam hidupnya. Petrus merasa hidupnya sudah selesai. Awal dia berjumpa dengan Yesus dengan pengalaman yang sangat supranatural, mencari ikan semalam-malaman tidak mendapat. Lalu kemudian Yesus ketika berkata kepada Petrus, "Tebarkanlah jalamu," dan Petrus menangkap ikan itu, sehingga Petrus langsung bersujud di depan Yesus dan berkata, "Guru, pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa."
Lalu kemudian Yesus berkata, Petrus, mulai hari ini engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, engkau menjadi penjala manusia. Itu adalah fase kehidupan terbaik di dalam kehidupan Petrus ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya langsung berubah dan dia menjadi salah satu murid Yesus yang luar biasa. Petrus menjadi saksi di mana pelayanan Yesus jadi berkat. Petrus jadi saksi melihat mujizat terjadi. Orang yang buta disembuhkan, orang yang tuli mendengar, orang yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Sehingga Petrus merasa hidupnya luar biasa. Apalagi Yesus selalu berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah. Sehingga Petrus pun berpikir mungkin dia akan menjadi salah seorang terpenting di dalam kerajaan itu. Namun ketika Yesus mati, dan lebih parah lagi, Petrus menyangkal gurunya sendiri. Dia bahkan tidak berani mengakui Yesus adalah gurunya. Padahal malam sebelumnya Petrus berkata, Guru, kemanapun kau pergi aku akan ikut. Bahkan kalaupun kau mati aku akan ikut. Tetapi ketika ditanya seorang hamba perempuan saja, Petrus menyangkalnya. Bahkan di dalam pertanyaan ketiga, Alkitab menulis bahwa Petrus sampai bersumpah, menyumpahi tidak kenal Yesus. Itu adalah fase paling gelap dalam hidup Petrus. Dia merasa gagal dan dia merasa selesai. Dalam hidup, kadangkala kita mengalami kegagalan. Dalam hidup, kita kadangkala mengambil keputusan yang salah. Dalam hidup, kadangkala kita jatuh. Dalam hidup, kadangkala kita buat dosa, yang mana dosa yang ini bukan dosa yang biasa. Sehingga seolah-olah kita sulit kembali karena dosa yang kita buat itu. Saya tidak tahu dengan Anda, apakah Anda punya pengalaman jatuh gagal seperti Petrus ini. Saya tahu kalau gagal, kadangkala itu bahkan menjadi pengalaman yang sangat traumatis. Saya lupa pernah bercerita kepada Anda atau tidak, tapi saya pernah punya pengalaman kegagalan dan itu mempengaruhi saya cukup panjang. Saya belajar main piano, saudara, di gereja yang lama, masih pemuda waktu itu, dan saya semangat-semangatnya belajar, dan kebetulan di gereja kami pemain musiknya biasa-biasa pada waktu itu, dan pemain pianonya juga begitu-begitu saja. Dan kemudian saya belajar, dan saya bukannya kegeeran, saya merasa permainan saya lumayan, saudara. Sehingga singkat cerita, saya ditunjuk tampil pertama kali dalam acara Natal. Buat saya luar biasa ini. Gereja mempercayakan saya main piano mengiringi kor untuk Natal, saudara. Karena kor berarti piano tunggal. Wah, saya lebih besar kepala lagi gitu ya. Wah, saya bisa tampilkan permainan yang bagus. Saya bisa tampilkan permainan yang keren pada waktu itu. Saya latihan luar biasa. Dan bahkan sampai gladi kotor, gladi bersih, semuanya sempurna. Hebat gitu. Tapi begitu hari H, waktu Natal yang mana banyak jemaat datang, apalagi waktu itu biasanya kalau gereja lama, saudara, kalau ada Natalan biasa ngundang kemana-mana. Pendeta sebelah diundang, pendeta yang sana diundang, jemaatnya diundang, wah komplit. Yang lihat saya jauh lebih banyak lagi, saya tambah semangat lagi. Namanya anak muda, saudara, main pertama. Tapi enggak disangka-sangka, ketika dari lagu awal sampai pertengahan enggak ada masalah, baik-baik saja. Tapi begitu overtone, modulasi, pindah kunci, saudara, saya kepleset. Entah kenapa saya mencet tombolnya, itu keliru. Jadi mestinya naik, saya malah turun, saudara. Yang terjadi, saudara bisa tebak, paduan suara lihat saya. Karena saya sendirian kan jadi kelihatan. Yang salah ini paduan suaranya yang fals atau pemain musiknya yang ngaco. Dan karena kebanyakan mereka lihat saya, jemaat juga lihatnya saya. Dan itu momen sepertinya saya seolah-olah digantung di depan umum, saudara.
Semua orang lihati saya tambah grogi karena wah ngaco mainnya gitu. Jadi itu kalau tidak salah kan overtone, kemudian beberapa kali lagi refrain dan selesai. Jadi sepertiga lagu terakhir, wah saudara, saya habis, saya merasa gagal, saya merasa malu, saya merasa bersalah, dan turun dari panggung saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya selamanya tidak akan sentuh piano lagi. Dan saya merasa mengacaukan semuanya. Latihan beberapa bulan jadi tidak ada artinya gara-gara kesalahan saya. Gara-gara saya terlalu pede, saya terlalu sombong, akhirnya jadinya berantakan. Itu pengalaman sederhana, tapi itu peristiwa kegagalan yang buat saya cukup membekas kuat. Sehingga butuh waktu cukup lama saudara, untuk saya akhirnya memutuskan main piano lagi. Tapi cukup lama. Sehingga kalau mau main pun deg-degannya luar biasa. Jangan-jangan pengalaman yang sama terulang. Jangan-jangan nanti keliru. Jangan-jangan nanti ngaco lagi dan seterusnya. Kegagalan. Mungkin di antara Anda juga pernah punya pengalaman kegagalan seperti itu. Petrus mengalami kegagalan yang sangat fatal karena dia menyangkal gurunya sendiri. Penyangkalannya bahkan 3 kali. Saudara, kalau di dalam Alkitab sesuatu diulang sampai 3 kali, itu artinya sempurna. Jadi kalau Anda sedikit belajar teologi, kenapa perkataan yang sama diulang 3 kali? Yesus kan tanya kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Saya tanya saudara, seandainya Yesus tanya sekali, cukup gak? Bahasanya gampang dimengerti, mestinya cukup. Tapi kenapa Yesus ajukan pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan yang sama? Simon, apakah engkau mengasihi aku? 2 kali mestinya juga lebih daripada cukup. Tapi ternyata enggak, diulang lagi. Menurut Anda, Yesus asal-asalan enggak mengulang pertanyaan ini? Apakah ini sebuah kebetulan pertanyaan yang sama diulang 3 kali? Ternyata enggak, saudara. Karena Yesus tahu masalah Petrus yang terutama. Jadi ini ceritanya kan, setelah Yesus mati, bangkit, menampakkan diri memang di depan banyak orang, di depan banyak murid. Yang pertama, yang kedua, dan Alkitab menulis ini yang ketiga. Tapi belum pernah Petrus ketemu Yesus sendirian, face to face. Ngobrol hanya mereka berdua, enggak pernah. Itu sebabnya saya bisa merasakan Petrus ketika ketemu Yesus, setelah Yesus mati, bangkit, dan setelah dia menyangkalnya, saya bisa membayangkan Petrus malu, Petrus takut, Petrus merasa bersalah, dan seterusnya. Anda tahu, Petrus kenapa dia pergi mancing? Pergi menangkap ikan. Kenapa, saudara? Padahal kan perintah Yesus jelas buat mereka. Mereka harus mengabarkan berita Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup. Harusnya itu. Tapi malah Petrus memutuskan untuk tangkap ikan lagi. Kembali ke hidup lama lagi. Yang lebih ngaco lagi, dia ajak murid-murid yang lain. Saya berkata kepada saudara, kalau kita merasa gagal, kalau kita merasa jatuh, kadangkala kalau kita tidak hati-hati, kita bisa ambil keputusan yang bodoh. Kita bisa ambil keputusan yang ngaco, saudara. Ketika kita melakukan kesalahan, kita jatuh, kita gagal, hati-hati. Ambil waktu untuk benar-benar berdiam, menjadi tenang, dan minta kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau enggak, ketika kita gagal, ketika kita jatuh, seringkali kita jadi kehilangan fokus. Kalau kita kehilangan fokus, kita bingung. Dan kalau kita bingung, kita kadang-kala memutuskan sesuatu ngaco, saudara. Petrus ini ngaco. Dia kembali menangkap ikan. Lebih konyol lagi, ajak murid-murid yang lain. Menyesatkan murid-murid yang lain.
Dan itu terjadi. Saya hanya ingin berkata kepada saudara, kalau kita jatuh, kalau kita gagal, itu bukan akhir kisah hidup kita. Banyak orang dunia berpikir, ketika mereka jatuh, ketika mereka gagal, itu berarti selesai. Maka tidak heran beberapa orang memutuskan untuk bunuh diri. Beberapa hari yang lalu kalau tidak salah, ketika kami naik satu mobil, di radio bilang ya, ada artis Korea bunuh diri. Jangan tanya saya namanya siapa saudara, saya tidak tahu. Tapi kenapa di puncak kejayaannya bunuh diri? Kenapa saudara, orang-orang hebat, penyanyi terkenal, artis hebat, hanya sedikit mereka jatuh, mereka langsung memutuskan untuk bunuh diri. Orang kalau gagal, buat orang dunia itu selesai, akhir dari segalanya. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau kita gagal, selama Anda di dalam Tuhan, percayalah selalu ada kesempatan untuk Tuhan bisa memulihkan kita. Amin. Kalau dalam peristiwa ini lihat, Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka. Padahal murid-murid gak ada yang diharapkan, saudara. Padahal murid-murid semuanya melarikan diri. Panas sekali ya hari ini ya. Anda ngerasain kayak saya panasnya enggak? Saya biasa enggak bawa sapu tangan karena biasanya adem, saudara. Saya enggak nyangka hari ini luar biasa sekali, ya. Nah, saudara, kembali. Saya ingin mengatakan kepada saudara, murid-murid itu semuanya, bahkan tidak ada yang bisa diandalin. Coba, Petrus menyangkal Yesus. Thomas nggak percaya tentang kebangkitan Yesus. Yohanes, Yakobus ribut, siapa nanti yang duduk di sebelah kanan. Murid yang lain melarikan diri semuanya. Nggak bisa diandalin. Tapi Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus mencari murid-murid. Yesus mencari Petrus, ngajak ngobrol, saudara. Saya kalau membaca kisah ini, kalau Anda bayangkan, Anda harusnya bisa memahami Tuhan itu begitu mengasihi murid-murid luar biasa. Kalau saya lihat, saudara, misalnya karyawan saya ngaco, saudara. Perintah saya kan jelas, kamu harus ngerjakan ini. Tapi ngaco, dia lakuin sesuatu yang berbeda. Oke? Bukan lagi SOP perusahaan, tapi ngelakuin sesuatu yang berbeda. Akhirnya mereka gagal, akhirnya mereka mengalami masalah akibat kesalahan mereka sendiri. Kalau saya ketemu mereka, karyawan-karyawan yang ngaco ini, membelot ini, saudara, saya harus berespon apa? Respon pertama saya apa? Marah. Respon pertama saya apa ketika mereka melihat mereka gagal? Ini kan ceritanya Petrus dan murid-murid gagal karena semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Saya akan syukur kamu, ya. Salah sendiri, betul nggak? Saya omelin, saya marahin. Tapi Yesus melakukan hal yang berbeda. Ingat baik-baik, yang dilakukan Yesus apa? Yesus tanya, ada lauk pauk enggak? Yesus tahu enggak kalau mereka tidak dapat ikan? Tahu enggak? Tahu. Tapi Yesus sengaja tanya, ada makanan enggak? Ada lauk pauk enggak? Dan begitu murid-murid tahu bahwa itu adalah Yesus, dan Yesus kan memerintahkan mereka untuk menebarkan jalannya, dan mereka menangkap ikan yang banyak. Tapi Anda baca selanjutnya, begitu mereka sampai di darat, apa yang terjadi? Yesus sudah siapkan sarapan buat mereka, sudah siap roti dan ikan buat mereka. Ini kan cerita sederhana kan, tapi alasan kenapa Yohanes menulis peristiwa sederhana ini untuk menunjukkan Tuhan sangat mengasihi mereka. Anda bisa bayangin enggak kalau cerita saya tentang karyawan saya tadi misalnya, udah nggak ngikuti SOP, belot, ngaco, saudara.
Ketemu saya, mereka marah, takut. Tapi kira-kira kalau saya ajak mereka ke resto, di kafe, saya ajak makan, Anda bisa bayangin nggak? Respon mereka, reaksi mereka seperti apa? Udah ngelakuin kesalahan seperti ini, si bos masih jamu di restoran. Itu loh yang Yesus lakukan kepada murid-murid. Sudah gagal, tapi Yesus berkata, ayo makan, sudah ada roti dan ikan. Yesus mau menunjukkan sebesar apapun kesalahan kita, Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Amin, saudara. Saya kalau baca kisah ini, saya selalu ingat, saudara, peristiwa kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa. Siapa di antara Anda membaca dengan teliti apa yang dilakukan Tuhan setelah tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Mungkin Anda berkata, Pak, Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Jawaban Anda betul. Karena memang kekudusan Allah tidak bisa dicampur dengan dosa mereka, sehingga mereka harus keluar dari Taman Eden. Nah, tapi saudara, coba baca Kejadian 3 ayat 21. Saya bacakan buat saudara. Kejadian 3 ayat 21. Ini kalau dibuat drama, ini keren sekali. Kalau dibuat film, mestinya membuat penonton itu jadi terharu luar biasa. Ini ceritanya manusia udah jatuh dalam dosa, dan Tuhan harus mengusir mereka. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Tetapi inilah yang dilakukan Tuhan. Dan Tuhan Allah, apa saudara? Membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, untuk Adam dan Hawa yang sudah berdosa itu, untuk Adam dan Hawa yang tidak taat itu. Lalu Alkitab menulis selanjutnya seperti ini, Tuhan mengenakannya kepada mereka. Ini kan kayak papa mama atau mama dah lihat anaknya bandel, saudara. Dihajar memang, tapi lihat kalau orang tua sampai mengenakan pakaian kepada anaknya. Itu luar biasa. Mestinya Tuhan bisa langsung ngusir mereka begitu aja. Gak usah peduli mereka telanjang atau enggak, mereka malu atau enggak. Tapi Tuhan baik. Tuhan masih bikinkan pakaian buat mereka. Dan Tuhan enggak bikin pakaian langsung lempar pakaian itu, pakai. Enggak. Tuhan masih panggil mereka, kenakan pakaian itu kepada mereka. Baru perintahkan mereka keluar. Saya bisa bayangkan dalam hatinya Tuhan sesungguhnya nangis loh. Lihat Adam dan Hawa, manusia yang diciptakan serupa, segambar dengan dia harus keluar dari Taman Eden karena dosa dan pemberontakan mereka. Tapi lihat Tuhan masih membuatkan pakaian dan mengenakan pakaian itu. Mirip seperti perumpamaan anak yang hilang, anak yang bungsu. Dia minta warisan sebelum waktunya, lalu kemudian dia menghambur-hamburkannya. Kemudian pesta pora, habiskan uangnya bersama dengan pelacur. Ketika udah habis-habisan, baru ingat pulang ke rumah bapaknya. Tapi Alkitab menulis, yang pertama kali berlari, anaknya atau bapaknya? Yang mana saudara? Bapaknya. Anaknya ketakutan. Dia bayangkan nanti diomeli, nanti dicaci maki, nanti mungkin saudara, habislah. Apa yang dilakukan oleh bapaknya adalah, begitu lihat anaknya dari jauh, bapaknya berlari. Alkitab menulis berlari loh. Berlari itu artinya ada kerinduan yang sangat. Jalan aja cukup, atau nunggu aja anaknya mesti kembali kan? Betul gak? Kalau dia tunggu di rumah, si bungsu pasti datang gak? Pasti, wong niatnya udah mau datang. Tapi kenapa si bapak, dia tidak hanya berjalan, tapi dia berlari. Kerinduannya luar biasa.
Dia begitu mengasihi anaknya yang jatuh, anaknya yang gagal, anaknya yang bikin dosa itu, yang udah menghabiskan warisannya. Kembali dia langsung berkata kepada pegawainya, kenakan cincin, kenakan jubah, kenakan sepatu, buatkan pesta. Gak heran si sulung iri. Ini anak bapak udah habiskan duit bersama pelacur-pelacur, kenapa datang ke sini malah dibuatkan pesta? Itu kasih Tuhan. Hari ini dengar baik-baik loh saudara. Buat Anda yang pernah jatuh dalam dosa, buat Anda yang pernah gagal, buat Anda yang seolah-olah merasa sudah habis, Anda ngambil keputusan yang keliru, Anda ngambil keputusan yang bodoh, Anda ngambil keputusan yang konyol. Hari ini Bapamu mengasihimu. Dia mengasihimu apa adanya. Amin. Iblis itu pekerjaannya adalah mendakwa segala kesalahan-kesalahan kita. Begitu kita mau maju, iblis ingatin, dulu kamu buat apa? Iblis ingetin dosa-dosa kita. Iblis ingetin tempat di mana kita jatuh, ingetin luka-luka kita, ingetin terus. Tapi hari ini saudara, jangan mau didakwa iblis lagi. Sebab begitu kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita, menerima kita, mengasihi kita, menjadikan kita anaknya. Dan bukan anak yang seolah-olah ini anak yang taat, kategorinya ini anak sedang, ini anak yang ngaco, lalu kemudian Tuhan beda-bedain. Enggak saudara, sejahat apapun, kalau datang kepada Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan. Amin. Kalau dipikir-pikir, penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus itu, dia bisa masuk Firdaus, itu bikin iri banyak orang loh. Ini bikin iri orang-orang saleh, bikin iri orang-orang yang kaku sekali dengan semua ritual keagamaan. Kira-kira penjahat di sebelah Yesus itu pernah ibadah enggak? Pernah worship enggak? Pernah menyembah enggak? Pernah katekisasi enggak? Pernah dibaptis enggak? Enggak. Bahkan bertobat aja menjelang detik-detik Yesus mati. Berarti kan waktunya mepet sekali. Betapa beruntungnya dia. Tapi pesan yang sama buat saudara juga. Tuhan mengasihimu, menerimamu apa adanya. Enggak peduli kesalahan kita sebesar apapun. Kita semuanya berdosa, kita semuanya jahat. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan menerima kita kembali. Amin. Kabar baiknya adalah Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan begitu Petrus menjawab, Guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus langsung berkata apa? Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Yesus tidak berhenti hanya sekedar mengampuni, menerima, stop. Tapi yang Yesus lakukan adalah mengampuni, menerima, mempercayakan. Menurut saya, Yesus membuat pertaruhan yang sangat besar. Bayangin saudara, kira-kira di antara 11 murid ini, mana sih yang layak untuk dipercaya? Dan kalau 11-nya ini tidak layak untuk dipercaya, kira-kira kematian Yesus percuma enggak? Kalau mereka tidak mengabarkan Injil akhirnya. Kalau mereka berhenti di tengah jalan, mereka tidak siap dengan aniaya. Sia-sia enggak Yesus mati di atas kayu salib? Berita itu akan berhenti. Dan kita yang hidup di zaman sekarang, di generasi sekarang, tidak mungkin bisa mendengar tentang Yesus. Tapi hebatnya adalah Yesus berani percaya kepada mereka. Saya mengatakan kepada saudara, obat terbaik buat orang yang gagal adalah kepercayaan. Kalau anakmu gagal, beri kepercayaan. Amin saudara. Jangan anak gagal diomel-omeli, nggak boleh lagi, nggak bisa. Untuk memulihkan kepercayaan diri buat mereka yang gagal adalah beri kepercayaan.
Ya pernah ceritakan, istri saya pertama kali belajar naik mobil, saya mendampingi di sebelahnya, mobil parkir ditabrak saudara. Orang yang ada di mobil itu kaget tentu saja, keluar marah-marah. Ya saya bisa paham saudara, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ditabrak begitu rupa. Mobil sana penyok, mobil kami penyok, ya sana kaget plus marah-marah. Tapi kira-kira saya mengatakan apa ke istri saya? Sudah, tidak bakat setir, betul tidak? Udah, ini ruginya banyak. Nanti harus perbaiki ini, perbaiki itu. Nanti kalau beli mobil lagi, mobil yang lebih bagus, nanti juga akan nabrak ini, nabrak itu. Dan istri saya nabrak tidak cuma sekali ya. Masuk bengkel udah berapa kali saudara. Tapi hari ini mahir naik mobil. Dan tertolonglah saya. Nah kalau istri saya tidak bisa naik mobil, repot loh saudara saya. Saya harus antar sendiri. Tapi sekarang istri saya bisa naik mobil, kami bisa lebih fleksibel. Kenapa? Belajar untuk percaya. Kasih kepercayaan saudara. Jadi saudara-saudara, kalau anakmu gagal, kasih kepercayaan. Amin. Jangan Anda malah tutup kemungkinan untuk dia bangkit. Kalau ada pelayan Tuhan gagal, kasih kepercayaan. Jemaat gagal, kasih kepercayaan. Jadi saya berkata kepada saudara semuanya hari ini, belajar untuk kita mengampuni, menerima, tapi sekaligus beri kepercayaan. Mengampuni, menerima, beri kepercayaan. Amin saudara. Kita semuanya bisa salah. Suami, istrimu bisa salah. Istri, suamimu juga bisa salah. Jangan Anda tutup kemungkinan bahwa dia tidak mungkin berubah. Beri kepercayaan. Tapi orang yang diberi kepercayaan, mari juga sepakat sama-sama. Jadilah orang yang bisa dipercaya juga. Amin. Murid-murid diberi kepercayaan dan mereka menjawab kepercayaan itu dengan sangat baik. Banyak tokoh di dalam Alkitab gagal, tapi Tuhan masih berikan mereka kepercayaan. Sebut saja Abraham. Abraham ini gagal. Di mana letak Abraham gagal? Ketika dia tidak sabar menunggu janji Tuhan, dia malah ambil Hagar. Tapi apakah Tuhan langsung lihat stop, selesai? Enggak. Cerita masih berlanjut. Tuhan masih berikan kesempatan kedua buat Abraham. Lahirlah Ishak. Amin. Musa pernah gagal. Ketika dia muda, usia 40 tahun, dia coba bela bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Dan kemudian Tuhan masih berikan kesempatan kedua, yaitu ketika berada di padang gurun Midian, Tuhan panggil Musa. Kasih kesempatan kedua. Siapa lagi? Daud pernah gagal. Dia berzina dengan Batsyeba. Dia bunuh suaminya. Tapi Tuhan kasih kesempatan lagi. Murid-murid semuanya pernah gagal. Kalau di dalam perjanjian baru ada yang namanya Markus, dia pernah gagal. Dia ikut pelayanan Paulus dan Barnabas. Di tengah jalan dia anak manja, anak mami, minta pulang. Paulus marah. Bahkan Paulus, nggak usah dipercaya lagi. Satu kali Markus ingin ikut pelayanan lagi. Dan dia ngomong dengan omnya yang namanya Barnabas. Barnabas pengennya ajak Markus. Paulus orangnya keras. Dia nggak mau. Ngapain ajak Markus? Orang yang meninggalkan kita di tengah jalan. Sampai gara-gara hal ini Barnabas dan Paulus pecah kongsi. Mereka berselisih. Tapi Barnabas masih percayai Markus. Bersyukurnya Markus yang kedua ini beda saudara. Dia orang yang hebat dalam pelayanan. Bahkan akhirnya Paulus sendiri mengakui bahwa Markus orang yang sangat membantu di dalam pelayanannya. Bahkan Injil Markus yang ada di dalam Alkitab ini tulisan Markus yang pernah gagal ini.
Tapi karena diberi kesempatan kedua, dipercaya, akhirnya Markus bisa jadi orang yang berhasil. Hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Siapa yang pernah gagal, jangan mau lagi didakwa oleh kegagalan kita. Jangan mau iblis tunjukkan lubang-lubang di mana kita gagal. Tapi hari ini belajar, percaya bahwa Yesus menerima Anda, mengampuni Anda, dan percayalah Dia masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.